pokoknya banyak banget berkat yang aku dapat dan bisa bikin kita berdua bahagia. Gue belum punya ini dan gue gak punya itu. Wah banyak ternyata yang gue belum punya. Mungkin klise sih kalau ditanya apa sih rahasia lo bisa bahagia. Ya tunduk pada kebenaran, takut akan Tuhan. So ini banget tuh. Lah emang itu yang bikin, itu bener-bener kunci bahagia men. Karena itu we create our own luck. Kebayang gak? Gue gak pernah punya bayangan visual sama Andrea nganter ke atas altar untuk ngelihat anak gue dibaptis. Ya. Gue sama Andrea juga liat-liatan kayak ini beneran terjadi. Wow. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Apa jadi penentu faktor kebahagiaan kalau misalnya bukan anak di dalam pernikahan kalian? Banyak banget sih, banyak banget. Banyak banget. Aku bisa selalu ada di samping Bimo, itu udah jadi berkat banget untuk hidup aku. Aku bisa selalu ada untuk kayak keluarga dan orang-orang yang aku sayang. Ngelihat Bimo bisa sehat lagi dengan dia berkurang rasa sakit, HNP-nya udah nggak ada. Itu kayak udah pokoknya banyak banget berkat yang aku dapat dan bisa bikin kita berdua bahagia. Gue percaya banget hidup adalah tentang perspektif. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang kita belum punya, pasti akan kurang. Pasti akan ngelihat gue belum punya ini dan gue gak punya itu. Wah banyak ternyata yang gue belum punya. Tapi gue sama Andrea selalu setiap hari berusaha untuk meyakinkan diri satu sama lain. Kayak ngelihat dari perspektif, gila ya masih bisa napas nih. Masih punya rumah, masih bisa makan sehat, masih bisa olahraga. Masih sesimpel kalau kami berdua punya goals sampai nanti umur 40-an ukuran celananya harus sama sama waktu umur 25 gitu misalnya ya ini. Dan itu masih achieve gitu sampai sekarang. Jadi itu goals kecil yang mungkin buat orang udah terlupakan, buat kami itu adalah sesuatu yang, dan harusnya emang kayak gitu ya. Harusnya jadi salah satu indikator kebahagiaan. Sesimpel itu aja sih. Apa sih goal buat pernikahan kalian? Kalian pernah mikirin itu gak? Goal buat pernikahan? Buat pernikahan. Jadi kalau misalnya goal buat diri sendiri kayak tadi, pokoknya ketika gue umur 40 ukuran celana gue masih sama dengan ketika gue umur 25. Itu mungkin personal gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pernikahan sendiri, what is the goal? Banyak orang tuh punya visi misi untuk kehidupannya dia. Kayak oke, 5 tahun lagi gue bakal seperti ini. Untuk perusahaannya dia visi misi. Tapi banyak orang ngelupain mempunyai visi misi untuk keluarganya dia gitu. What is the vision yang lo bisa ngebayangin berimajinasi gitu ya for your mungkin saat ini Bimo sama Andrea dulu. Balik lagi ini aku jawab dulu nih. Balik lagi kayak dulu gue punya plan. Gue tuh bener-bener sama Andrea ngeplan segala sesuatunya biasanya jauh. Tapi kami percaya kalau rancangan manusia bisa berubah kapan aja. Dan emang ternyata at the end of the day harus agile. Jadi gue ngerasa visi misi pernikahan kami berdua tuh harus bisa agile ya. Berinovasi sama kemajuan zaman. Terus kita takut akan Tuhan. Mungkin klise sih kalau ditanya apa sih rahasia lo bisa bahagia. Ya tunduk pada kebenaran, takut akan Tuhan. So ini banget tuh. Lah emang itu yang bikin, itu bener-bener kunci bahagia men. Karena itu we create our own luck. Luck itu berdasarkan dari apa sih? Dari habit sehari-hari kan. Habits terkecil jadi habits terbesar. Jadinya ya itu gaya hidup dan lain-lain. Jadi gue ngerasa jadi pasangan yang agile. Ya penuh inovasi. Ngikutin perkembangan zaman. Tapi juga kita harus sama-sama mikirin longevity untuk kesehatan, untuk karir, untuk jadi berkat, untuk memberkati. Dan jadi pasangan yang adaptif. Karena Bimo yang sekarang bukan Bimo yang 2000 yang dinikahin sama Andrea. Udah bukan, udah berubah. Wow. Begitu juga Andrea udah berubah, bukan Andrea yang dulu lagi. Tapi disitulah ketika kita punya kemampuan untuk beradaptasi itu kayak you grow together. Bisa belajar, bisa mengerti, bisa belajar bareng, mengerti sama lain sama-sama, bisa komunikasinya jauh lebih lancar ya kan. Karena semakin kita dewasa bertambah umur kan kita akan jadi pribadi yang mungkin tidak sama dengan yang dulu kan. Jadi harus semakin saling mengerti satu sama lain, toleransinya juga semakin besar. Supaya apa yang kita lakukan
bisa saling mensupport satu sama lain, tidak menyakiti satu sama lain, dan bisa memberikan yang terbaik juga untuk yang ada di sekitar kita. Gue percaya ketika seseorang pengen memberikan yang terbaik harus ngedapetin dulu yang terbaik. Itu kan kayak baca buku sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya bisa ngasih tahu ke teman-teman bahwa gue baca buku ini bagus loh isinya, kita sebarin ke orang lain. Begitu juga dengan satu sama lain di pernikahan kami gitu. Semakin banyak kita mendapatkan kebaikan dari satu sama lain dan juga absorb kebaikan dari sekitar kita, kita bisa ngasih ke satu sama lain dan ke orang lain juga. Jadi kayak gue sama Andrea selalu stay with peace, kayak peace, passion, positivity, and pray. Number one-nya pray. Dan gue sama Andrea juga punya imajinasi. Tadi kan lo nanya imajinasinya apa sih gitu. Kami berdua tuh berimajinasi kalau kami adalah superhero. We are superhero with our own superpower. My superpower is focus gitu. Your superpower is kindness. Ya udah itu aja kita jadi Batman and Robin dengan kekuatan kita sendiri gitu. Rasanya tuh kayak gitu ya. Maksudnya imajinasinya tuh kayak gitu. Bukan tiba-tiba besok Andre di atas genteng pakai baju Robin ya. Wah, kamu kalau kayak gitu viral sih, sayang, boleh juga tuh. Gue baru mau ngomong ini nanti proses bikin bayinya kayaknya pakai Batman sama Robin. Jangan dibayangin. Ya. Tapi kalau pertanyaan lo tadi balik lagi kenapa belum dilanjutin, memang belum aja, tapi ya kami akan lanjutin setepat-tepatnya. Dan kalau memang yang untuk lanjutin untuk ini bayi tabung IVF. Iya. Untuk kapan? Tapi kita juga juga tetap berserah sama Tuhan. Kalau misalkan memang kita diberi rezeki dengan cara yang lain gitu, ya kita dengan senang hati terbuka semuanya. Rezeki dalam yang lain itu maksudnya apa? Rezeki dalam yang lain maksudnya caranya bukan hanya dengan IVF tapi secara normal tuh memberikan kita kalau gitu. dapat anugerah yang tiba-tiba. Atau caranya kan bisa jadi kayak rezeki anak bukan secara biologis, ya kan? Anak baptis itu kan juga anak, atau anak yang lain. Itu anak baptis tuh kalian yang kayak kalian desperate banget pengen punya anak sehingga udah enggak biar gue jadi bokap nyokap baptisnya. You know, is it like that desperate atau gimana sih kita? Itu juga miracle, itu salah satu miracle. Blessing. Tear of joy dalam hidup gue, nikah, rekonsiliasi sama bokap gue, dan ini setelah proses panjang ya. Terus akhirnya salah satunya adalah tear of joy-nya ketika jadi orang tua baptis buat Angkasa Rigel. Terima kasih buat Angga, terima kasih buat Anggia, terima kasih buat Rigel. Karena walaupun seakan-akan itu berkatnya, misalnya cuman segini aja kok berkatnya. Buat kami berdua rasa berkatnya tuh kayak banget. Gede banget. Luar biasa banget. Kenapa? Gua enggak SOW-nya. Scope of work-nya orang tua baptis tuh ngapain aja? Ya kalau misal ya yang kami tahu ya kami akan membimbing secara kebutuhan rohani. Dan kami jadi dan bukan berarti lagi kami nggak sempurna, sama-sama saling belajar juga. Dan beradaptasi juga. Dan kenapa bisa jadi bapak dan ibu baptis itu karena anaknya yang milih waktu itu. Dan itu blessing. Anaknya yang minta. Rigel yang minta kita untuk jadi orang tua baptis. Terima kasih Rigel, love you. Wow. Dan itu berkatnya rasanya gede banget. Kebayang gak? Gua gak pernah punya bayangan visual sama Andrea nganter ke atas altar untuk ngelihat anak gue dibaptis. Itu kemarin gue ngeliat itu rasanya kayak piala Oscar aja di mana gue nggak tahu gitu. Kalau gue menang piala Oscar kayak ini lebih rasanya gitu. Campur aduk banget. Kayak rasanya kayak loud in silence gitu kayak. Wow. Ya udah, gue sama Andre juga lihat-lihatan kayak ini beneran terjadi. Wow. Itu aku sampai nggak bisa berkata-kata sih, cuman kayak menikmati momen itu, kayak enjoy the moment. Kayak ini kayak mungkin memang berkat Tuhan yang luar biasa banget buat kita berdua. Jadi
diberikan kepercayaan untuk merasakan menjadi orang tua tuh seperti ini, kayak akhirnya kayak wow. Dan tanggung jawabnya bukan di hari itu, tanggung Yes. jawabnya seumur hidup. Oh, Iya. wow. Kami juga declare untuk mau untuk sama-sama belajar dan berproses seumur hidup kami. Wow. Jadi more than friendship sih. Gue baru aja diingetin. Lupa gue. No. Itu kan tadi itu beat gue. Maaf ya. Plagiat. Sorry. Host dua-duanya ya, maaf. No. Gue baru aja diingetin sama Tuhan gitu ya. Ketika hari Minggu kemarin. Hari Minggu gue sebenarnya capek banget. Tapi ada sebuah si Viola udah bikin janji sama Rianti sama Cass. Sama anaknya mereka Kara Rose gitu. Dan habis itu dan disitu ada teman-teman kita juga, ada Milain juga. Nah gue, Viola, Noam sama Mila itu kita ke situ akhirnya ke Senopati saat itu. Dan gue jujur udah ngantuk banget, gue yang kayak you know what, datang hai gue mau cabut, gue bilang gitu. Tapi pas begitu datang ngeliat menunya enak nih, udah gue makan dulu aja deh. Akhirnya jadi kita malah Rianti sama Kiasnya yang balik duluan gitu, gonya. Tapi ada sebuah pembicaraan di mana Viola bilang, tahu nggak sih kalau Rianti sama Kias ini kayak godmother and godfather untuk Mila, kayak gitu. Ini barusan gue diingetin gitu. Dan kayak oh iya ya. Yang lebih menariknya lagi, Rianti sama Cass menjadi orang tua baptisnya Mila juga. Actually, ini gue baru diingetin barusan gitu. And the funny thing is, ketika Rianti sama Cass itu jadi orang tua baptisnya Mila, akhirnya Rianti sama Cass sendiri yang udah I think 10 tahun menunggu untuk mendapat momongan, dia dapat Kara Rose. Gitu. So I don't know ya, gue dari tadi itu kayak convince banget kalau misalnya kalian akan mempunyai anak biologis gitu. Amin. So dan seperti yang kita tahu, ini bukan podcast seperti pada umumnya. Gue mungkin akan meminta semua tetangga kita yang lagi nonton sekarang ini, apapun agamanya, untuk kita doa. Gue akan berdoa sekarang gitu. Yes I know, lu mikir kalau misalnya nanti kita bakal doain. No. Gue akan doa sekarang. Gue akan doa sekarang. Dan gue minta kepada semua yang lagi nonton atau semua yang lagi dengerin. Mungkin kalian, ya pokoknya kalau misalnya kalian lagi nyetir, don't do it. Cuman mungkin kalian bisa merem. Kalian bisa berdoa dengan kepercayaan kalian. Tapi gue yang akan memimpin. Kita mendoakan supaya Tuhan akan memberikan anak biologis buat Andrea dan Bimo. Dan ini bukan berkat doa gue, tapi ini berkat doa kalian juga yang lagi nonton, yang lagi dengerin. Mungkin whatever you're doing right now, mungkin bisa pause gitu ya, untuk berhenti bentar, merem mata dulu aja supaya gak ke-distract. Bukan sesuatu yang religius, tapi maksudnya benar-benar untuk supaya gak ke-distract sama suasana sekitar. Dan kita meminta Tuhan, Sang Pemberi berkatnya, untuk bisa memberikan karunia anak biologis buat Bimo sama Andrea. Okay? So, let's pray now. Tuhan, momen ini benar-benar sebuah momen yang telah Engkau siapkan. Di saat ini semua telah Engkau rencanakan. Engkau sendiri juga telah menggerakkan hati saya untuk mendoakan bersama tetangga-tetangga yang sedang nonton, bersama tetangga-tetangga yang sedang mendengarkan podcast ini, untuk kita menyatukan hati. Saya percaya ketika kita semua menyatukan hati, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan menjawab dan Engkau akan memberikan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dengan seluruh ketulusan hati kami, supaya Andrea dan Bimo itu merasakan mukjizat dari Engkau, berkat dari doa yang kami panjatkan ke Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa dikaruniai seorang anak, seorang bayi, yang nantinya ini menjadi sebuah testimoni, sebuah miracle, yang nanti Andrea sama Bimo pun juga akan bagikan kemana-mana. Karena mereka tahu ini benar-benar dari Engkau. Mereka
apapun yang telah terjadi di dalam hidup mereka sebelumnya, Engkau sedang membuat sesuatu yang baru di dalam hidup mereka. Ya, ya Tuhan bilang kayak I am doing something new in your life and can't can't you see it? I will make the impossible to become possible. I will create rivers in the wilderness, sesuatu yang orang-orang bilang no way, but He is creating a way. Jadi Tuhan, kami percaya banget bahwa Engkaulah yang menentukan dan Engkaulah yang akan memberikan, Engkaulah akan mengkaruniai. Kami percaya dengan doa kami yang kami panjatkan, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan memberikan Andrea dan Bimo bayi yang akan lahir dari rahim Andrea, dan ini pun juga mereka akan bertanggung jawab atas bayi ini karena bayi ini benar-benar sebuah testimony of your grace, of your miracle. We pray this in Jesus name. Amen. Amen. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, so that's the ending of Daniel Tetangga Kamu kali ini. Kita tutup dengan doa. Wow, it's I think I understand kenapa kita benar-benar dipersulit banget untuk ketemuannya hari ini. Cause ini semua what happened hari ini, I feel it's very supernatural. Gue ngerasain banget kayak Tuhan lagi bekerja banget di sini. Dan oh iya, gue sampai lupa mau ngasih ini. Bimo sebenarnya udah pernah gue kasih kan, tapi nggak apa-apa lah, biar ada 2 gitu di rumah. Jadi ini biasanya ya ini gue masih nyerna, masih merinding gitu tadi. I know, gue sendiri juga masih kayak di awang-awang gitu. But like, gue pengen bilang thank you banget semua tetangga kita yang udah doa juga bareng sama kita barusan. Ini adalah sebuah simbol supaya pengingat aja, simbol di rumah kalian bahwa ini ada candle-nya juga, kalian bisa taruh di sini, kalian bisa nyalakan. Kalian adalah kayak pelita di rumah kalian, sehingga di pelita ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar kalian juga gitu. So setiap kali kalian nyalain lilin itu, kalian bisa ingat ya simbol tersebut gitu. But anyway, this is the first time we're doing this. Kita benar-benar percayain banget sebuah mukjizat yang akan terjadi. So this will be a testimony banget bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita masih bekerja. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang sekarang ini kalian lagi hadapi, masalah apapun yang kalian hadapin, kita bisa minta doa sama Tuhan dan Tuhan akan bergerak dan Tuhan akan menjawab doa kalian karena Tuhan kita hidup dan Tuhan akan selalu bekerja walaupun kita sendiri itu tidak merasakan gitu. So guys, thank you guys, thank you so much for letting us pray for you. And really tetangga saling menyangga, bukan menyanggah, dan itu salah satu bentuk untuk kita selalu menyangga tetangga kita, yaitu dengan mendoakan satu sama yang lain. See you next week, bye.